Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Bella Melia. Hari ini saya akan em, mempresentasikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini sesuai soalnya ada 10 dan diminta untuk menjelaskan 3 soal bebas dan saya memilih 3 soal dari 10 untuk saya presentasikan malam ini. Sebentar. Nah, soalnya yang saya pilih ada 1, 2, 3 di sini. Yang pertama, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi investasi. Soal yang kedua, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan soal nomor 3, yaitu bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Kita masuk ke jawaban nomor 1 saya. Di sini saya juga memberikan gambar John Maynard Keynes. Mungkin beberapa yang belum tahu, jadi saya selipkan saja di sini. Dan jawaban yang nomor 1 di sini saya menuliskan konsep marginal efficiency of capital atau MEC atau efisiensi marginal model menurut John Maynard Keynes adalah tingkat pengambilan yang diharapkan dari investasi baru atau tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari perkiraan pendapatan di masa depan dengan biaya penawaran modal. Dengan kata lain, MOC adalah ukuran profitabilitas suatu proyek investasi. Tingkat pengembalian yang diharapkan pada MOC mengukur seberapa besar keuntungan yang diharapkan dari investasi baru setelah memperhitungkan biaya modal. Jika emosi lebih tinggi dari tingkat bunga, investasi dianggap menguntungkan dan akan dilakukan sementara. Jika emosi lebih rendah, investasi cenderung ditahan. Emosi juga bisa digambarkan sebagai kurva permintaan investasi yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan tingkat investasi. Semakin tinggi bunga, semakin rendah emosi dan semakin sedikit investasi yang akan dilakukan. Begitu pula sebaliknya. Dalam teori investasi Keynes, MOC bersama dengan tingkat bunga merupakan faktor penentu utama dalam pengembalian keputusan investasi oleh perusahaan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa konsep MOC memberikan kerangka kerja bagi investor untuk mengevaluasi potensi keuntungan investasi dan membuat keputusan yang rasional. Sementara teori Keynesian juga memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat investasi secara keseluruhan. Sebentar, saya next kembali. Nomor 2-nya. Jawaban nomor 2, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, meliputi diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada stabilitas harga pangan, pengendalian impor, dan peningkatan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat. Dalam diversifikasi pangan, pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan pokok, yaitu beras, tetapi juga mengonsumsi berbagai jenis pangan lain seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian. Kampanye diversifikasi pangan dilakukan melalui edukasi kepada petani dan masyarakat tentang manfaat tanaman pangan selain beras. Tidak hanya itu, peningkatan aksesibilisasi kawasan pertanian juga menjadi fokus untuk mengatasi kendala logistik. Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan ketahanan pangan Indonesia dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai sumber yang ada. Oke, saya lanjut. Ini adalah jawaban nomor 3 saya. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Dengan pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya praktik pertanian berkelanjutan
diversifikasi pangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Pemberdayaan di sisi lain memberdayakan masyarakat untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Contohnya memberikan pengetahuan tentang literasi pangan. Pendidikan membantu masyarakat memahami pentingnya gizi seimbang dan bagaimana memilih serta mengolah makanan yang sehat dan bergizi. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dan perikanan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan krisis pangan. Pelatihan tentang teknik pertanian organik, irigasi tetes, atau budidaya ikan di kolam terpal dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang dan makanan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan beragam. Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk menanam sayuran dan buah-buahan dan meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Dengan mengintegrasikan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, kita dapat menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk masalah ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki ketahanan nasional. Oke, baik. Mungkin sampai sini presentasi dari 3 soal yang saya pilih dari 10 soal ujian akhir semester saya. Di semester ini saya berterima kasih untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan apabila ada kesalahan dalam presentasi yang singkat ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.